Keributan di kantin perusahaan. Tuan Hastings, kapan rencananya Anda akan terbang ke Seoul? Son bertanya sambil menyesap kopi yang baru saja diantar oleh sang pelayan. Ya, kini Christian dan Son tengah duduk di kafe terdekat dengan Hastings Group. Nampaknya memang sengaja Son meeting di luar perusahaan. Christian meletakkan cangkir kopi yang ada di tangannya ke atas meja. Aku belum tahu. Nanti akan aku atur. Konsep bangunan sudah ditentukan. Bagian akhir adalah tugas Claudia yang akan merancang desain. Christian mengikuti keinginan Son yang menginginkan Claudia yang merancang desain. Tak bisa dipungkiri bahwa memang Claudia memiliki bakat luar biasa dalam menggambar. Claudia bukan hanya bisa mendesain ruangan di iPad ataupun di Mac saja, tapi gadis itu juga bisa menggambar di buku gambar. Tidak semua orang memiliki bakat seperti Claudia. Son mengangguk. Oke, aku yakin Claudia pasti akan memberikan yang terbaik. Christian terdiam mendengar apa yang Son katakan. Bagaimana kau bisa yakin? Kau saja baru mengenal Claudia. Kau baru melihat hasil gambar ke tangan Claudia, tidak dengan hasil desain yang sesungguhnya. Ada rasa tak suka dalam hati Christian dikala Son seakan sangat mengenal Claudia amat dalam. Padahal Son baru saja mengenal Claudia. Jika saja Son bukan klien besarnya, maka sudah pasti Christian menyela ucapan Son dengan nada dingin dan tersirat emosi. Sayangnya, dia tak bisa melakukan itu. Meski hati panas tapi logika, Christian masih berjalan dengan baik. Kau benar, aku baru mengenal Claudia. Bahkan aku baru melihat hasil desain Claudia hanya melalui gambar hasil tangannya, tidak langsung. Tapi sangat jarang seorang interior desain menggambar secara detail dan menggunakan teknik secara tradisional menurut gambar hasil tangan. Di zaman sudah sehebat sekarang, para interior desain tentunya menggunakan teknologi canggih yang mempermudah pekerjaannya. Bisa dikatakan Claudia harus bekerja 2 kali karena menggambar melalui hasil tangannya. Tapi kau tahu, aku bisa sepercaya ini karena orang yang harus bekerja berkali-kali agar mendapat hasil bagus biasanya orang yang tekun. Cara Claudia menuangkan goresan warna di gambarnya pun sangat indah. Banyak orang di dunia ini mampu menggambar dengan baik, tapi Claudia memiliki keunikan dan ciri sendiri agar orang mampu mengenalinya. So, Tuan Hastings, kau memiliki karyawan terbaik. Sao memaparkan sudut pandangnya tentang Claudia. Hal tersebut yang membuatnya menyukai kinerja Claudia. Dia bukanlah pria bodoh dalam dunia bisnis, meskipun bukan bidangnya, tetap Sao sangat detail. Karena memang dirinya sering terjun dalam banyak hal. Diamnya Christian seolah memaksa diri untuk tak mengeluarkan suara. Pria itu ingin sekali membantah tapi tidak bisa. Pasalnya apa yang dikatakan Son adalah benar. Claudia memiliki bakat yang luar biasa. Jika orang lain melihat, pasti sudah jatuh hati pada kehebatan Claudia dalam menggambar. Akhirnya Christian memilih untuk tak menepis kata-kata Son. Pria itu memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan, tidak lagi membahas tentang Claudia. Karena jika yang dibahas hanyalah Claudia, membuat Christian emosi dan kesal pada Son Geovan. Jam telah menunjukkan waktu jam makan siang. Claudia masih nampak sibuk berkutat pada MacBook-nya, mendesain ruang kerja dengan desain vintage. Claudia terkenal sangat detail, bahkan pewarnaan pun amat detail. Sebelum menggambar, biasanya Claudia melihat stok barang di toko, lalu meletakkan kode khusus untuk nama barang yang dia gambar ke list catatan. Adapun tujuannya agar jika nanti bangunan sudah jadi dibangun, dirinya tak pusing lagi untuk menemukan barang-barang yang sudah dipilihnya. Bagi sebagian banyak orang, cara Claudia memang sedikit pusing, namun kenyataannya Claudia begitu menikmati. Malah, Claudia tak sama sekali pusing meski harus melakukan cek barang berkali-kali. Claudia, ini sudah jam makan siang, ayo kita makan. Hansen menutup MacBook-nya dan mengajak Claudia untuk makan siang bersama. Ini sudah waktunya jam makan siang. Kalau makan siang terlambat, maka jam istirahat akan terpotong. Hansen, kau duluan saja, aku belum lapar, ucap Claudia menolak ajakan Hansen. Gadis itu enggan menyudahi pekerjaannya, pasalnya pekerjaannya masih sangat banyak. Hansen menghembuskan nafas panjang. Pria itu mendekat, menutup MacBook Claudia sambil berkata, ini sudah waktu jam makan siang. Bagaimana kau bisa memiliki banyak energi kalau makan saja kau terlambat? Hansen, come on Claudia, kau bisa melanjutkan makan siangmu nanti lagi, ajak Hansen, tersirat memaksa Claudia untuk makan siang lebih dulu. Pun Hansen khawatir jika Claudia sampai sakit. Claudia mendesah panjang. Dia sebenarnya belum ingin makan, tapi karena Hansen terus memaksanya,
Jadi mau tak mau harus makan. Baiklah, tapi kita makan di kantin karyawan saja. Aku sedang malas keluar kantor. Hansen mengangguk setuju. Lantas Claudia dan Hansen melangkah menuju ke lift. Claudia memutuskan untuk makan di kantin karyawan. Gadis itu sepertinya sedang enggan keluar dari gedung perusahaan. Mungkin Claudia ingin segera menyelesaikan makan siangnya dan melanjutkan pekerjaannya. Di kantin, Claudia dan Hansen mulai menikmati makan siang mereka. Makanan yang terhidang di kantin perusahaan terbilang sangat lezat. Hastings Group benar-benar memperhatikan para karyawan dengan baik. Tak heran jika Hastings Group bisa sebesar sekarang ini. Selama makan siang berlangsung, Claudia sering dilirik oleh para karyawan wanita. Gosip tersebar kalau Claudia sedang masa pendekatan dengan Hansen. Akan tetapi, Claudia memilih untuk tak mempedulikan gosip murahan itu. Claudia malas jika harus berdebat. Itu kenapa Claudia memilih diam dikala mendapatkan gosip. Pun Hansen hanya menggeleng-gelengkan kepalanya dikala mendengar gosip murahan tersebut. Lagi pula selama ini hubungan Claudia dan Hansen hanya murni sebagai rekan kerja saja. Mereka dekat karena mereka nyaman satu sama lainnya. Claudia, aku lupa bertanya, apa kau sudah memiliki kekasih? Tanya Hansen yang sontak membuat Claudia sedikit tersedak. Refleks Hansen segera memberikan air putih dikala Claudia tersedak. Thanks. Claudia minum air putih itu dan meletakkan ke atas meja setelah sudah selesai meminumnya. Hati-hati Claudia, kata Hansen mengingatkan Claudia. Claudia mengangguk dan tersenyum. Jadi, kamu sudah punya pacar? Tanya Hansen penasaran. Selama ini dia mengenal Claudia, belum pernah sekalipun Claudia membicarakan tentang kekasih gadis itu. Tentu hal tersebut yang membuat Hansen penasaran, mengingat Claudia memiliki paras yang sangat cantik. Tidak, aku tidak punya. Claudia tersenyum samar. Aku belum menemukan yang tepat untukku. Sungguh? Padahal aku sangat cantik. Pasti banyak pria yang mengagumimu, Claudia. Hansen merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan Claudia. Masih banyak yang lebih cantik dariku, Hansen, jawab Claudia merendah. Hansen tersenyum. Claudia, kau bukan hanya sekedar cantik, tapi kau memiliki ketertarikan sendiri, berbeda dari perempuan lain. Sifatmu yang lembut dan anggun menyempurnakan fisikmu. Satu lagi, kau memiliki mata ambil yang sangat indah. Kau tahu? Pria-pria di luar sana pasti akan jatuh cinta meski hanya melihat matamu saja. Hansen, kau berlebihan. Aku tidak sempurna itu, Claudia menjawab merendah. Oh, jadi ini alasan kau meninggalkanku? Seorang wanita cantik berambut pirang tiba-tiba muncul menghampiri Hansen dan Claudia dengan raut wajah yang nampak marah dan emosi. Hansen bangkit berdiri menatap terkejut mantan kekasihnya ada di hadapannya. F, kenapa kau di sini? Wanita bernama F menatap tajam penuh emosi pada Hansen. Kau tidak percaya padaku? Sekarang apa ini, Hansen? Kau bahkan mengkhianatiku demi jalang ini. F, jaga bicaramu. Ini di kantorku. Bentak Hansen mulai emosi. Persetan dengan kantormu. Kau menuduhku berselingkuh tapi kau sendiri berselingkuh. Teriak F keras tak terkendali. F, Claudia ini temanku, bukan selingkuhanku. Jaga ucapanmu, F. Bentak Hansen keras. Sialan, kau pikir aku percaya padamu, hah? Seru F sekuat tenaga. Claudia bingung melihat kemarahan F. Gadis itu yakin bahwa F telah salah paham. Nona, ini tidak seperti yang kau bayangkan. Aku dan Hansen hanya pelacur sialan. Beraninya kau merebut kekasihku, kubunuh kau. F terpancing emosi. Dia langsung menarik rambut Claudia hingga membuat Claudia tergeletak di lantai. Claudia berusaha berontak, tapi tubuh Claudia terlalu mungil untuk melawan F. F murka. Dia menjambak bahkan mencakar wajah dan tangan Claudia. Tampak Hansen terkejut akan tindakan F. Hansen berusaha menarik F, tapi tetap F semakin menyerang Claudia. Sedangkan para staf lain sama sekali tak membantu. Malah para staf yang ada di sana memperhatikan F yang menghajar habis Claudia.